حنيني لصحبتي وحنيني وحنيني لصحبتي وحنيني. Para pemirsa Madani TV dan Iki TV dimanapun berada, untuk episode 4 tentang wanita yang dilarang dinikahi ini, kita masuk pada sesi yang kedua. Siapa saja yang tidak boleh kita nikahi? Berikutnya sepenuhnya kita serahkan Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa fikih itu disebutkan dengan al-muharramatu minan nisa. Diharamkan beberapa kalangan, beberapa golongan, beberapa kelompok dari kalangan wanita. Ada yang bersifat mu'abbadah, artinya memang selama-lamanya. Ada yang bersifat al-mu'aqqatah, jadi haram tetapi sifatnya sementara. Ketika ada hal-hal tertentu yang menyebabkan tidak boleh pernikahan. Tetapi ketika hal-hal tertentunya memang hilang, maka dibolehkan. Tapi kalau bersifat mu'abbadah selama-lamanya, ini tentu tidak ada kapanpun dia menjadi haram. Di dalam Al-Quran digambarkan pada surat An-Nisa misalnya sebagai contoh. Al-muharramatu minan nisa ini pertama adalah lin nasab karena keturunan. Yang kedua lil musahharah karena hubungan mertua menantu. Yang ketiga adalah an-nasab lil rodoah karena sesusuan. Kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 23 Allah menjelaskan tentang al-muharramatu minan nisa yang sifatnya mu'abbad, yang sifatnya selama-lamanya. Tidak boleh dinikahi kapan dan dimanapun. Makanya bahasanya hurrimat alaikum, diharamkan bagi kamu sekalian. Hurrimat alaikum, telah diharamkan bagi kamu sekalian. Jadi dengan bahasa fi'il madi, menggambarkan sudah terjadi dan tidak boleh lagi dibuka lagi. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian. Pertama adalah ummahatukum, ibu ya, ibu kandung, dan terus ke atas. Bayangkan tuh betapa indahnya ajaran Islam. Ya, ibu kandung dan kemudian juga nenek dan lain sebagainya. Itu diharamkan pernikahan sampai ke atasnya. Wa banatukum, anak-anak perempuan kalian, ya. Anak-anak perempuan ya tidak boleh dinikahi. Bayangkan terus ke bawah, terus ke bawah. Ini bersifat abadi. Tentu dengan maksud yang sangat mulia. Islam itu kalau dalam bahasa kita agama yang apik, yang teliti, yang bersih. Bersih secara fisik, secara jasmani, dan bersih secara mental. Ini harus kita jaga ya. Maka kebersihannya harus kita jaga. Ya, al-Islamu nadhifun, bahwa Islam itu agama yang bersih, yang indah, yang apik, yang teliti. Hal-hal yang kira-kira akan menjadikan manusia kotor perilakunya, kotor akhlaknya itu dijauhkan. Ya, ummahatukum wa banatukum. Ya, yang pertama adalah tadi ibu, terus ke atas nenek. Kemudian anak-anak perempuan terus ke bawah, cucu dan terus seterusnya. Kemudian juga akhwatukum, ya saudara-saudara perempuan kita, adik atau kakak kita, saudara-saudara perempuan, akhwat. Ya baik yang hubungannya ibu bapak sama dengan kita, saudara kandung maupun juga saudara tiri, ya itu dilarang dan bersifat abadi. Ummahatukum wa akhwatukum, demikian pula wa ammatukum wa khalatukum, bibi dari bapak, bibi dari ibu itu juga dilarang. Kalau bibi dari bapak namanya ammatukum. Tapi kalau bibi dari ibu namanya khalatukum, dilarang. Ya karena bibi itu hakikatnya kan ibu kita juga. Bayangkan tuh Islam tuh sampai mengajarkan begitu. Pertalian nasab itu sesuatu yang sangat dahsyat, sesuatu yang harus dipegang teguh dengan baik. Ya tidak boleh dipermainkan. Tidak boleh karena nafsu dipermainkan. Bayangkan tuh bibi dari ayah, ammatukum, dan bibi dari ibu dilarang dinikahi oleh kita. Wa khalatukum. Demikian pula keponakannya, ya. Keponakan kita, keponakan perempuan. Keponakan tuh anak dari adik ya, atau dari kakak. Itu tidak boleh, kecuali ya antara anak kita dengan anak saudara kita boleh. Kalau di sini itu misanan istilahnya. Kalau misanan silakan.
ya, antara kakak dengan adik, misan boleh, ya. Tapi kalau seandainya keponakan itu tidak boleh karena hakikatnya adalah anak kita. Bayangkan tuh dalam Islam tuh luar biasa. Tradisi-tradisi yang asalnya sangat bertentangan dicoba dirubah untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup. Ya, dan karena itu ketika terjadi sekarang misalnya upaya-upaya untuk menghilangkan semua aturan ini, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan. Faham-faham sekularisme, pluralisme, demikian pula paham-paham yang lain, materialisme, kemudian ateisme apalagi yang menghalalkan segala macam cara, justru ujungnya adalah akan berkaitan dengan kerusakan dari kehidupan. Apa yang disebut dengan kekacauan kehidupan. Karena kekacauan dan kebenaran, keselamatan, keindahan berasal dari keluarga. Ketika keluarga baik, insya Allah masyarakat akan baik. Ketika keluarga tidak baik, maka ujungnya masyarakat juga akan mengalami ketidakbaikan. Demikian pula keponakan perempuan dari saudari dan seterusnya ke bawah, itu juga adalah banatul ukhti, ya, banatul akhi tadi itu dilarang. Itu bersifat mu'abbad, bersifat selama-lamanya. Demikian pula mahram yang berasal dari al-musaharah, pernikahan, hubungan mertua menantu, ya. Yang pertama adalah ibu dari istri kita, mertua kita, ya, ummahatun nisa, dilarang, tidak boleh kawin dengan mertua, ya. Dan istilahnya tidak ada istilah bekas mertua. Ya, yang namanya ibu tetap ibu. Ya, istilah di kita kan ada istilah bekas mertua. Ya. Padahal dalam Islam tidak boleh. Ibu dari istri, ya, mertua wanita. Kemudian juga anak wanita dari istri yang disebut dengan robaib. Tapi robaib ini ada persyaratannya. Robaib kullati hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Dari anak dari istri kita, anak tiri kita yang ibunya sudah kita bergaul dengannya. Ya, itu kenapa? Karena di situ unsur keapikan. Jangan terjadi kekacauan, ya, yang disebut dengan robaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Demikian pula istri dari anak laki-laki kita atau mantu kita. Karena mantu kita juga sebenarnya adalah anak kita. Ya, anak kita akan tersalur di situ. Kita akan punya anak dari anak kita yang dengan istrinya, maka dilarang nikah dengan kita, dengan mertua. Yang disebut dengan halail abnaikumul ladina min baini aslabikum, ya, yaitu mantu kita yang dinikahi oleh anak kita. Demikian pula istri dari manakah abaukum yang pernah dinikahi oleh bapak kita walaupun ibunya adalah ibu tiri, dilarang di dalam Islam. Dilarang dalam Islam yang dulu dibiasakan, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Ahmad An-Nuri. Ya, dulu itu ada kebiasaan ibu itu diwariskan kepada anak-anaknya, ya, padahal dia adalah ibu tiri, itu dilarang, tidak sesuai. Demikian pula al-muharramat al-mu'abbad karena rodoah, karena persusuan. Intinya kalau persusuan itu adalah apa yang diharamkan di dalam nasab, maka diharamkan karena sesusuan. Yang tadi saya katakan di awal, ya, wanita-wanita yang menyusui dari ibunya, anak-anak perempuannya, saudara perempuannya, ya, kemudian ibu kandung suaminya, itu juga jadi ibu kandung suaminya, cucu perempuannya, ya, demikian pula ibu dari suaminya, saudari dari suaminya dan lain-lain, itu dilarang, ya. Maka yang disebut dengan tidak dikenal dulu itu di zaman dulu. Yang dikenal itu di zaman sebelum Islam adalah menyusui, ya. Halimatus Sa'diyah menyusukan Rasulullah SAW. Ada, ya, tradisi begitu ada, tetapi tidak terkait dengan masalah pernikahan. Tapi dalam Islam karena ini berkaitan dengan sesusuan, rodoah, maka ada implikasi hukum, yaitu haram dinikahi wanita-wanita yang berkaitan dengannya. Ibunya, anak perempuannya, dan keponakan-keponakannya. Itu yang disebut dengan al-muharramatul mu'abbadah. Ada juga yang lain, yang al-mu'aqqad, ya. Al-mu'aqqad dibicarakan sekarang atau tidak? Langsung aja. Al-mu'aqqad itu, ya. Al-mu'aqqad yang sementara. Nah, ini yang sementara itu juga ada, ya, wa anta jama'u bainal ukhtain, ya, antara lain, yaitu mempoligami kakak dan adiknya, ya. Tapi juga ditambah dalam ayat yang lain, hadis yang lain, misalnya menghimpun dua wanita bersaudara, seperti katakan tadi, kakak dan adik,
kita nikahi secara bersama-sama. Kemudian juga bibi dan keponakan kita nikahi bersama-sama. Wanita yang masih dalam iddah, bayangkan dalam iddah pun tidak boleh dinikahi oleh kita. Ya, karena di situ ada unsur tertentu yang berkaitan dengan kebersihan rahimnya. Bahkan bukan sekedar kebersihan secara rohani, tapi juga kebersihan secara fisik. Ya, diperhatikan betul dalam Islam. Dan itu sudah dibuktikan dalam ilmu kesehatan. Betapa Islam itu sangat apik. Menentukan seseorang setelah diceraikan oleh suaminya dalam waktu tertentu, tidak boleh dia nikah dengan laki-laki yang lain. Demikian pula wanita yang masih dalam iddah tadi, wanita penzina yang akhlaknya buruk, yang belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita yang sedang ihram ya, sampai dengan tahalul, walaupun istrinya sendiri, itu kan dilarang bergaul dengannya, apalagi nikah ya, itu dilarang. Wanita yang ihram sampai dengan tahalul, istri yang ditalak bain, ya, bain sugro itu artinya talak 3, ya, talak bain sugro, apalagi bain kubro, tidak boleh nikah lagi dengan suaminya, kecuali setelah nikah dengan laki-laki lain dan sudah diceraikan. Nah, di sinilah sering terjadi masalah-masalah berkaitan dengan akhlak, dengan perilaku. Demikian pula istri yang dili'an. Dili'an itu adalah yang disumpah laknat karena melakukan kejahatan oleh suaminya. Jadi karena itu sekali lagi Islam memberikan tuntunan yang sifatnya rinci terhadap kita umat Islam. Kenapa? Karena seperti saya katakan tadi, bahwa faktor keluarga ini faktor yang sangat penting. Bahkan kita di dalam Al-Quran disebutkan harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang akan menyebabkan kecelakaan kehidupan kita. Dan ini diawali dari awal, dari pernikahan, dari niat nikah, dari calon istri, dari calon suami, ya, belum lagi yang berkaitan dengan masalah ma'isyah, kehidupan dan lain sebagainya. Inilah barangkali keindahan ajaran Islam yang sejalan dengan fitrah manusia. Harus kita jaga, kita junjung tinggi. Umat Islam punya kewajiban menjaga ini, menjunjung tinggi. Para orang tua punya kewajiban untuk menjaga ini semuanya. Mau diwariskan kepada anak dan keturunannya agar mereka juga menjaga agama kita. Siapa lagi kalau bukan kita umat Islam yang menjaga harmonisasi dengan syariah, harmonisasi dalam aturan Islam, apalagi yang berkaitan dengan pernikahan, karena punya implikasi yang jauh, yang luar biasa dengan kehidupan kita sekarang ini maupun di akhirat nanti. Begitu Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai. Subhanallah. Para pemirsa, sahabat Quran, IKTV dan Madani TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 poin yang kita dapatkan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi pada sesi yang kedua ini. Jadi yang pertama adalah yang bersifat mu'abbad selamanya, tidak boleh dinikahi. Ada yang bersifat muqatta'ah. Ini tentu saja poin-poin ini akan menjadikan pemahaman bagi kita, dan sering kita lihat ada seseorang yang menikah kemudian karena suka juga sama adiknya, kemudian adiknya dinikahi, kakak sama adiknya dinikahi sekaligus. Yang ini kemudian menjadi sesuatu yang kadang di masyarakat dibiarkan saja, biasa saja, sementara itu adalah sesuatu yang melanggar. Kenapa? Akan merusak terhadap keturunan, merusak nasab. Ada juga yang kemudian bibinya dinikahi. Ketika punya keturunan, ini kemudian kan jadi orang jadi tanya, ini anak apa keponakan? Ini jadi pertanyaan. Makanya sebegitu rupa Islam itu menjaga agar nasab itu terjaga dengan baik, agar keturunan itu ada kejelasan. Jadi ini anak, ponakan, bibi atau siapa itu harus jelas gitu ya. Tapi ketika ternyata bibinya dinikahi, kemudian manggilnya terus bagaimana? Gitu. Itu juga masalah. Gitu. Hal-hal yang seperti ini, keindahan seperti inilah yang kemudian Islam terus mengarahkan menjadi panduan agar keharmonisan
dalam kehidupan rumah tangga itu terjaga dengan baik, ketataan keturunan nasab itu terjaga dengan baik. Jadi ini pada sesi yang kedua dalam pertemuan episode yang keempat ini yang kita tangkap tentang wanita-wanita yang dilarang dinikahi dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi para pemirsa, dalam rangka untuk menjaga indahnya alur nasab, indahnya kehidupan berkeluarga, penjagaan keturunan dengan baik, inilah yang perlu kita perhatikan. Bahwa nikah sekali lagi bukan hanya gaya hidup. Ya, kita hidup pantasnya nikah gitu ya. Sampai kemudian juga laki-laki nikah sama laki-laki akhirnya salah pasangan, bukan salah orang yang dinikahi gitu ya. Sampai kemudian ini menjadi tren yang sekarang ini pula nanti insya Allah pada sesi yang berikutnya ada tambahan dari Pak Kiai, dan kemudian berikutnya kita ikuti yang satu ini. وحنيني لصحبتي وحنيني